dia dalam masa karir juga sekarang ini membawa keponakan nih. Nah mungkin boleh diperkenalkan dulu keponakannya namanya siapa? Aku namaku Fatasya. Fatasya, Mayor Fatasya ya. Ini Fatasya. Ini memang maksudnya dari ini kan sebelumnya juga sempat viral juga karena dibilang mirip nih Mas. Apakah ini maksudnya akan membukakan jalan untuk lebih ke dunia sinetron atau dunia action dan sebagainya? Apa mungkin sebelumnya? Dia bilang mirip Fatah. Ya. Ya mungkin tarik garis keluarga ya, wajar kalau mirip, masih bapaknya masih adik saya. Iya, masuk di dunia entertainment ya awalnya nggak menyangka sih karena pandemi kita latihan di rumah. Fatah juga ternyata makin tinggi, juga makin istilahnya makin apa ya punya apa istilahnya form yang makin kayaknya oke gitu, dia bisa masuk ke dunia entertainment gitu. Pak Om yang melihat, yuk kita bikin latihan, dan nggak disangka waktu latihannya singkat dia dapat tawaran latihan lagi, terus ada catwalk juga, ada tawaran latihan lagi, dan katanya memang karena memang udah bakatnya dari seninya, ada dari papa mamanya ya langsung berjalan aja. Ini Fatah terjun ke dunia entertainment ini supaya tidak memutus gitu ya kan. Kalau kita lihat kan keluarga Syah itu kan dari emang entertainment gitu. Emang ada rencana kan dari keluarga? Enggak ada, semua nggak ada rencana. Itu lama mungkin darah seni. Kalau mungkin keluarga dokter, anak-anaknya yang terus jadi dokter. Kebetulan papa saya seorang sutradara, dia dulu mudanya juga main di teater ya, di sekolah gitu, di sutradara, main film juga. Ya mungkin turun dari situ, dan ya alhamdulillah sih saya senang banget kalau dari, saya pikir udah nggak ada ya dari abang saya pertama, kedua, ketiga tuh belum ada. Kalau saya kan masih kecil-kecil, terus dari Teddy juga nggak ada. Tiba-tiba dari Atar ya dia masuk entertainment. Ya mendukung sekali. Ya harapannya ada malah lebih baik malah, karena wah ini kayaknya ini istilah dia. Iya, dia malah dapat apa istilahnya? Ya saya merasa Fatah banyak kualitas yang lebih baik dari om-omnya menurut saya, dan bisa lebih maju. Tinggal dianya deh gitu. Atas sendiri gimana nih? Mau nggak dan siap nggak kalau misalnya mengikuti jejak karirnya? Iya. Merasa terbebani nggak? Jangan komari nggak? Yang lebih komari kok, yang lebih hebat gitu. Tapi Fatah sendiri mungkin merasa terbebani nggak? Misalnya kan dari klien ayah dan omnya itu kan emang udah ya. Paling ya dimana aku harus lebih ini ya, bersikap lebih jaga, lebih aware gitu ya, karena aku punya nama harus aku jaga. Lebih ke situ. Biasanya nih omnya ngasih nasihat apa sih, boleh di-spill ya? Biasanya privacy. Tapi sering curhat gitu kan sih, mungkin kalau ke ayah kayak nggak enak nih curhat ini, tapi curhatnya ke om-omnya. Kalau ke om sih sebenarnya aku lebih ya karena ketemu sama papa lebih sering ya, otomatis ini lebih ke papa lah contoh. Tapi kalau sama om ya basic question paling ya seputar ya ini, what should I do kalau begini. Iya, lebih banyak bicara masalah ke dunia kerjanya, dunia kerja sebagai seorang aktor atau model, seorang entertainer kayak gitu, sama dunia setelah bekerjanya. Sebenarnya banyak ya istilahnya dicurahkan gitu, ditumpahkan kepada Fatah gitu, apa yang kurang dari om-omnya, mungkin dari papanya, dari om-omnya tuh ya diberikan ke Fatah, di knowledge lah dia supaya dia lebih baik. Malah saya sebenarnya ada perseteruan, saya maunya Fatah, saya bilang sama Asia Antar kan sama papa mamanya Anda, aduh Fatah ngapain di Indonesia, udahlah di Indonesia udah gini, coba bertarungnya di luar lebih berat lagi, juga challenge yourself, sekolah di sana sambil sekolah, challenge yourself. Kalau masuk ke di entertainment, ambil di luar. Saya maunya malah di luar, tapi kata Fatah sama papa mamanya, kita coba dulu di Indonesia ya, kumpulin energi, mungkin ini kumpulin nyali baru ya, mudah-mudahan. Tapi dari Atara sendiri mau nggak? Maksudnya kalau misalnya ntar harus mungkin beda negara, bahkan luar negeri. Iya itu pengen juga, cuman ya balik lagi kayak aku harus benar-benar settle dulu. Itu yang aku rasa. Dan sejauh ini mungkin yang kamu rasain setelah dari kan tadi udah banyak tawaran juga, setelah menjalaninya gitu seperti apa? Enjoy. Ya, Pak. Enjoy nggak? Enjoy tentunya. Aku juga ya akhirnya aku tahu prosesnya semuanya berjalan seperti apa, algoritmanya berjalan kayak gimana, akhirnya aku tahu. Tapi banyak juga yang bilang privilege ya, mungkin karena ayah dan om-omnya gitu. Sebenarnya dibilang itu juga aku nggak ngerti ya, tapi yang jelas aku melalui proses apa itu namanya
casting tuh sebenarnya. Casting. Ya, dari Casting, casting ya. Nggak bisa karena punya anaknya ini, karena aku ponakannya ini main film ini nggak bisa secara kayak juga sih. Iya, makanya saya bangganya dari Fata itu adalah dia yang tidak dibangun dari istilahnya acara-acara orang tuanya yang bikin, di medsos bikin acara melibatkan anak-anak. Fata nggak gitu. Dia murni produk usaha sendiri, latihan di rumah, usaha sendiri dengan casting, dengan audisi, bukan karena olahannya istilahnya publikasi seorang anak artis lah sebenarnya, tidak sama sekali. Jadi ya itu yang saya senang banget, dia cukup menerima masukan ya, pengetahuan yang dikasih dengan cepat dan bisa beradaptasi dengan baik. Tapi mungkin Fata dari tadi kan nyebutnya banyak nih obrolan-obrolan yang obrolin sama Om, ngasih nasihat atau nasihat yang mungkin jadi pegangan kamu untuk di dunia entertainment itu apa yang paling melekat? Know your worth lah. Itu paling Ya selalu jadi kesimpulannya lah ya. Know your worth. Apa kayak siap nggak sih kayak menjalani kayak misalnya kan di dunia entertainment tentunya kan banyak kayak up and down-nya dan lingkungannya. Nah seperti apa mungkin dari Omnya juga mungkin memberitahu itu gitu. Susah senangnya kan punya Ya, banyak. paling kayak itu balik lagi kayak jaga pergaulan, jangan selalu mengiyakan kalau ajakan orang atau apa, berarti kayak lebih ke open minded, ya lebih berpikir lah ya untuk sesuatu, iya. make a decision. Intinya lebih bertanggung jawab aja sama pribadi, sama profesi, sama keluarga, seperti itu. Semua juga gitu. Biar bukan berarti saya juga nggak begitu ya. Nggak, kalau bertanggung jawab atas pribadi juga sekarang ini karena medsos tuh udah makin jahiliyah kayaknya. Jadi semua nggak berdasarkan klasifikasi umur, memang kita harus lebih wise lagi, harus bijak lagi menyikapi yang namanya medsos, terutama yang karirnya baru dibangun-bangun ini loh. Jangan cuma baru ya sumur jagung udah selesai. Jangan. Itu diwanti-wanti tadi juga di perjalanan diwanti Fata, hati-hati, jangan, kamu harus selalu ya olah diri. Jadi juga jangan boring your fans gitu. Pokoknya fans jangan sampai bikin boring. Kita bikin sesuatu yang selalu beda, selalu baru, yang selalu menarik. Di usia berapa sih mungkin dari Fata sendiri tahu misalnya kayak oh ternyata tertarik nih di dunia entertain atau enggak dunia acting dan sebagainya? 17, Sekarang berapa? 18. Baru setahun Tapi yang lalu. Fata sendiri tertarik gak sih untuk nanti akan project film atau series bekerja sama gitu? Lawan mainnya mungkin Omnya sendiri atau mungkin ayahnya sendiri? Ya, menarik banget sebenarnya. Tapi yang merasa pressure gak sih kayak aduh gue Itu acting justru di situ. Ada kemarin sama mama. Ada Masih satu kurang, gitu. kayak lebih sama papa mau ngomong gitu, kayak lebih gitu. Oh sama mama udah pernah. Tapi udah kemarin seru itu aku rasain. Sebenarnya karena kita sayangnya di film itu nggak punya relation yang kuat, jadi ya jarang Oh, beda plot ya. beda plot. Jarang satu frame. Tapi kalau Mas Tarik sendiri nih, mungkin kan ngelihat kalau Fata kan emang udah main series ya, kalau Mas Tarik ngelihat sering ngasih evaluasi ke sini. Ya bertepatan ada beberapa kali saya kasih Fata, hati-hati di sini, hati-hati di situ, gini-gini. Nah, saya selalu kasih evaluasi. Selama saya lihat tayangannya, saya pasti kasih evaluasi. Dari Fata sendiri mungkin pengennya mungkin ntar nih kalau di dunia entertain atau dunia film selanjutnya pengen yang kayak gimana sih atau mendapatkan peran seperti apa atau pengennya seperti apa ke depan? Pengen semua berjalan seperti ya yang aku inginkan aja, kayak bertahap dan mendapatkan peran yang lebih bagus, lebih penting, lebih berwarna lagi. Tapi kalau respon mungkin dari netizen nih seperti apa sih? Kan pasti juga banyak yang ngebanjirin dari akun sosmed kamu. Kenapa? Seperti apa mungkin responnya? Apakah maksudnya support juga? Ada yang senang dengan kehadiran kamu? Ya aku mengapresiasi banget semua support, all the love, very thankful for that. Dan buat kalian ya kritik mau apa juga thank you karena aku suka baca dan menghibur. Salah satunya seperti apa yang menghibur? Lihat aja sendiri.